Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Grid Auto News. Balik lagi bareng gua Noval Safli. Teman-teman, kita balik lagi di acara markas atau main bareng komunitas. Kali ini teman-teman yang datang ke sini ada komunitas dari Karimun Club Indonesia. Halo semuanya. Mungkin pertama bisa kenalin diri masing-masing dulu ya. Nama dan juga mungkin dari chapter mana, jabatannya apa. Dari siapa dulu nih? Dari sini kali ya? Sebelah kanan lebih. Ya, benar. Halo semua, nama saya Fala, saya dari Pengda Karimun Club Bekasi. Kebetulan saya juga pengurus di Karimun Club Bekasi bagian dokumentasi. Ini berikutnya Om. Ya, halo semua, saya Dian dari Pengda Karimun Club Depok. Saya member biasa. Halo semuanya, saya Salim dari Jakarta, Pengda Jakarta. Saya pengurus pusat juga, divisi usaha. Terima kasih. Oke. Lanjut Om. Halo, saya Sigit dari Karimun Club Indonesia. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Karimun Club Indonesia periode 22 sampai 24. Sekian dan terima kasih. Oke, lanjut. Saya Oki dari Jakarta Barat, jabatan nggak ada alias anggota biasa. Terima kasih. Saya Poik, member Bandung, ada nomor ID Bandung dan ada nomor ID Bekasi juga. Member biasa aja. Terima kasih. Mungkin bisa dijelasin dulu, kenapa sih Om semua nih pilih Karimun? Alasannya apa coba? Siapa dulu? Dari sini dulu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Kebetulan saya pakai mobil Suzuki Karimun Wagon R tipe GS. Kenapa saya pilih Karimun Wagon R ini? Satu yang pasti irit. Kedua juga bodinya ringkes di kondisi jalanan Jakarta dan Bekasi yang macet-macetan itu buat selip-selip tuh enak lah pokoknya. Terus kebetulan Wagon R yang saya pakai ini yang GS tipenya yang Matic. Jadi agak lebih buat macet-macetan juga masih nggak terlalu capek lah. Dan pastinya Karimun lega untuk interiornya. Terima kasih. Oke, lanjut Om. Ya, halo, saya pakai Karimun Wagon R yang tipe GL ya. Ini mobil kedua saya. Awal mula saya pakai Karimun itu Karimun kotak tahun 2002. Waktu itu saya ganti di permajaan lah menjadi Karimun Wagon R yang lebih muda di tahun 2015. Alasan saya pakai Karimun ya irit. Kedua terus juga spare partnya nggak terlalu mahal ya, masuklah di kantong-kantong kita lah sebagai karyawan biasa. Sama ya itulah di macet-macetan enak sih tipe AGS ini tipe Matic dan dia juga bisa manual untuk pergi jauh ke daerah-daerah kayak Jogja, Semarang ya masih nyaman sih. Tarikan juga akselerasinya juga masih ada. Itu aja sih. Oke, lanjut Om. Saya pakai Karimun Kotak 2003, sudah dimodifikasi, convert ke Jepang, versi katalog. Alasan saya pakai itu harga jualnya stabil sih menurut saya sih ya. Kayak cocok buat invest ya Om. Oh iya. Lebih tepatnya gitu. Iya. Betul usaha. Iya gitu. Paling modifikasinya lebih enak karena spare partnya kan di Jepang juga masih ada gitu kan. Jadi kita bisa convert ke sini gitu. Aplikasinya enak kayak gitu Om. Dengar-dengar pernah ditawar nih sama artis. Pernah ditawar Om, cuman kita masih sayang Om. Oh, gitu, oke. Om. Belum masuk aja itu kan. Iya. Kurang cocok. Kurang gede. Ya. Modal gitu. Jawaban masih sayang, jawaban aman sebenarnya. Jawaban kurang serak gitu. Saya bukan P3K. Oke, kita lanjut lagi Om. Ayo Om. Kalau saya simpel aja, pakai Karimun karena Karimun bikin saya bahagia. Itu Wis, aja. Oke. Kalau saya sih enak ya, dikendarai enak, terus nyaman lah, besar gitu buat keluarga juga oke lah. Kalau saya pakai Karimun karena dari turun menurun memang Suzuki lover. Oh, oke. Dari nenek buyut. Pertanyaan berikutnya Om. Penyakitnya Karimun tuh biasanya apa sih Om? Mungkin ada teman-teman viewers yang pengen beli Karimun juga mungkin takut gitu kayak masalahnya kira-kira apa sih? Terus kayak mungkin untuk menangani masalah itu budgetnya kira-kira berapa? Monggo siapa yang menjawab Om? Kalau untuk bicara penyakit Wagon R ya, kebetulan saya pakai yang GS.
Nah, yang udah banyak beritanya di media-media itu kalau yang tipe AGS itu masalah di aktuator AGS-nya. Sebenarnya sih balik lagi ya dari cara pemakaian si pengendaranya bawa mobil itu, terus perawatannya juga. Kalau bicara untuk ganti AGS aktuatornya mahal, ya itu sebenarnya salah satu konsekuensi pakai Matic. Mobil manapun kalau namanya Matic untuk perawatan pasti akan lebih mahal. Tapi nah baik lagi kita gimana caranya bisa awet-awetin Matic-nya itu dengan cara pemakaiannya dan perawatannya itu sendiri. Perawatannya gimana tuh Om? Perawatan yang penting rajin ini aja sih ya, ganti misalkan oli Matic-nya itu harus dicek setiap kita servis dicek. Terus dari cara berkendara, kalau saya terus terang lebih sering pakai manualnya. Oke. Untuk menghindari mobil kelebihan beban yang kebetulan kan cc-nya yang Wagon R ini 1000. Kalau pakai Matic, sensornya Matic-nya itu di RPM sekitar 2000-an dia udah ganti. Nah itu yang menurut saya akibatnya di gigi berikutnya untuk ngangkat akselerasi itu berat. Itu cepet ngabisin kopling. Kalau menurut saya itu untuk apa ya cara mengendarinya. Mungkin itu aja sih ya. Oke. Tadi sempat nyebut ganti aktuatornya mahal ya katanya Mas. Estimasinya berapa sih yang Om tahu? Saya tahu lihat-lihat di media itu sekitar 15 juta. Itu segelondongan mesin AGS-nya itu. Gitu sih. Jadi untuk mencegahnya mungkin ganti olinya secara rutin gitu ya, paling perawatan gampang. dan cara mengendarai mobilnya juga. Oke deh. Gitu mungkin ada yang mau nambahin lagi? Mungkin Karimun Kotak. Kalau dari Karimun Kotak itu biasa sih bermasalah IPS Yong. Di modulnya gitu. Dia kadang suka berat gitu kalau pagi-pagi, nanti kalau udah 10 menit 5 menit dia udah ringan lagi gitu Om. Itu kenapa seperti itu? Jadi mereka tuh kalau aki sudah lemah gitu dipaksain Om gitu. Apa alternator gitu kan sudah lemah sudah dipaksain gitu. Jadi kan modul itu memang besar ya, untuk listrikannya besar gitu. Jadi ya sering masalah itu sih. Tapi kalau di Karimun sendiri kita udah banyak Om kayak teknisi gitu ya. Kalau beli kan lumayan tuh, kurang lebih 2,5, 2,1 tergantung itunya juga sih penyakitnya itu. Kalau di anak-anak bisa diservis. Kalau servisnya kira-kira berapa? Kalau servis itu kurang lebih 500-an sih Om. 500-an. 500 atau 700 tergantung penyakitnya juga sih gitu. Nah, kalau itu diganti ya alhamdulillah sudah aman. Aman lagi. Gitu. Jadi kalau kira-kira EPS-nya rusak bisa ngubungin Om Salim gitu. Ya promosi sekalian gitu. Enggak, sebenarnya kalau Karimun sih tergantung perawatan juga untuk Karimun Kotak sih. Yang jelas yang biasanya orang bilang kalau beli Karimun Kotak rewel katanya kan, kaki-kakinya cepet bunyi gludak-gluduk itu gitu yang terkenal biasa gitu kan, terkenal gitu. gitu kan. Terus setir kalau udah rusak mahal gitu kan, apa EPS-nya yang tadi dijelasin gitu. Sebenarnya tergantung dari si pemakainya atau mungkin membeli barangnya memang yang siap pakai atau siap dandan Om. Nah, kan kadang-kadang nih ya, kadang-kadang orang beli mobil berpikirnya Karimun murah gitu kan ya. Ada kok yang harganya sekian gitu kan. Ya ada, saya bilang gitu kan. Terus belinya sama siapa gitu kan. Kadang-kadang itu juga yang bisa memikirkan jadi beli Karimun bikin kapok gitu kan. Tapi sebenarnya kayak kaki-kaki segala macam saya anggap sih wajar ya karena dia kan penggerak roda depan. Satu penggerak roda depan, terus lebar. Bodinya kalau Karimun Kotak kan lebar nih, lebar terus agak ceper gitu kan. Suspensinya juga lembut, wajar-wajar aja sih. Kalau memang sudah saatnya untuk jajan ya harus jajan gitu kan. Ini Om tadi sempat ngomongin perawatannya kan tadi Om sempat bilang ada stigma di masyarakat kalau perawatannya mahal segala macam. Emang biasanya kalau Om semua nih kalau kita servis ringan aja, bicara servis ringan. Estimasinya berapa sih Om kalau buat Karimun nih? Mungkin dari Karimun Kotak dulu ya Om. Ya oke. Kalau dari Karimun Kotak itu servis ringan paling habisnya berapa? Ganti oli, ganti filter ya? Ganti oli, ganti filter, radiator, tune up, paling mentok ya paling mentok 500 lah. 500 ya? 500 itu mungkin dengan bengkel-bengkel yang bukan rekanan ya. Kalau bengkel umum berarti ya? Bengkel umum. Kalau sama bengkel rekanan bisa di bawah itu sih. Karena kita kalau di Karimun Club kan kita ada bengkel-bengkel rekanan nih. Kayak misalnya. Di mana tuh Om? Apa aja nama bengkelnya? Ada Suzuki-nya, dealer resminya, beresnya. Terus kalau enggak kita di setiap Pengda itu, kalau misalnya kita di Jakarta nih,
kita biasa ada bengkel rekan namanya Yofi Motor ya. Di mana tuh? Yofi Prima Motor tuh ada di BTC, Bintaro Trade Center. Jadi teman-teman kalau untuk masalah mesin segala macam biasanya sih nanya AIU, udah langsung mereka kesana aja datang ya. ke sana gitu kan. Kalau yang wagon estimasinya? Kalau Servis? untuk wagon estimasi servis pernah servis ya, tapi di bengkel selain rekanan itu Umum ya, berarti ya? bengkel umum kayak di Bos itu bengkel oli servis itu saya pernah servis. Ikut itu juga ada paket-paketan sih, mereka kan pasti kan setiap bengkel punya paket tune punya up, program paket masing-masing ya, lah ya. A, B, C. Nah, saya pernah yang paket tune up, gurah segala macam itu di harga 900. Kurang 20.000 apa berapa ribu gitu ya. Itu sudah di tune up, oli, filter oli, sama pengecekan rem dan gurah mesin itu sudah itu. Cuman kalau mungkin ada yang lebih murah lagi, tergantung paketannya lah, tergantung apa yang didapatnya gitu kan harga dan juga kalau nggak salah bengkel Bos itu juga termasuk rekanan dari Karimun Club ya. Karena saya sering pakai pembelian ban dan servis pakai diskonannya dari Karimun Club itu. Ya enaknya berkomunitas sih seperti itu, selain kenapa-napa dan yang saya rasakan ya inceran-inceran diskonnya untuk kita-kita mah. Tapi kalau untuk servisnya karena mobil muda juga ya, dia di 2012 ke atas, nggak begitu banyak sih untuk servisnya dan juga nggak begitu murah lah, masuk di kantong lah. Iya, nggak begitu mahal. Nggak begitu mahal, nggak begitu murah, salah nggak begitu mahal. Masuklah di kantong saya mah. Iya. Itu aja sih. Dan kalau untuk penambahan lagi ya, kalau untuk kita pengguna AGS ya, ini info aja ya. Kita pengguna AGS itu yang udah tadi dibilang juga masalah aki ya. Yang saya tahu itu pengguna AGS itu masalah kelistrikan juga sensitif sih, kayak lampu rem itu juga jangan main yang sembarang diganti, mending pakai yang orinya, karena yang udah banyak kejadian kayak tadi kita bahas tadi nih ya. Itu banyak yang error, itu ada yang masalah sensor dari rem, ada itu saya ngalamin sendiri, teman sendiri, sensor switch rem ada yang rusak, AGS-nya bermasalah, indikatornya tuh keluar, terus lampu rem diganti, sempat ada yang error juga tuh sistem AGS. Ini sih balik lagi sharing tentang AGS-nya tadi. Itu aja sih untuk servisnya, menurut saya masuk di kantong. Oke deh. Om, terus kalau misalkan pajaknya Karimun ini berapa sih Om kira-kira? Mungkin ada teman-teman yang mau beli juga takut pajaknya mahal segala macam. Dari yang wagon kali ya? Wagon. Ini berapa? Kalau saya sih sekitar 1,3-an. 1,3. Iya, Itu non untuk daerah progresif ya, Jakarta. Om? Saya progresif. Saya progresif ya. Justru progresif. Saya kurang lebih segitu ya paling mahal lah di 1,4. Tapi waktu kemarin saya bayar 1,3 itu udah progresif. Kedua, mobil kedua. Kalau Om? Sama segituan juga ya? Wagoner sih kurang lebih ya sekitar segitu. Paling yang bedakan nanti ketika wilayah sama progresif, kepemilikan 1 atau 2 itu aja sih bedakan. Tapi range-nya ya segitu lah ya. Ini sekitar 1,5 lah. Berarti kalau misalkan pakai biro jasa gitu-gitu kan, sama ongkosnya segala macam, kurang lebih sekitar segitu. Kalau yang kotak? Kalau yang kotak saya DKI 1,1. 1,1. Oke, selisih 200 ribuan lah ya. Tahun pertama nggak progresif berarti ya? Enggak progresif. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang mau beli Karimun Wagon R ataupun yang kotak, kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatiin, apa aja yang perlu dicek gitu supaya dapat unitnya yang bagus. Kayak tadi kan Om bilang mungkin dapat unitnya jelek atau gimana gitu. Mungkin untuk menghindari itu apa aja yang harus dicek Om? Kalau dari saya sih tips, misalnya ada yang mau beli Karimun kotak, biasanya itu yang paling utama adalah dari body-body ya. Jadi pengecetan itu kalau bisa cari yang masih orsinil cat-catnya gitu. Jadi body-body masih lempeng, masih lurus, masih bagus gitu. Kalau dari mesin, kaki-kaki dan lain-lain sih masih banyak lah partnya. Cuman kalau dari body-body ini yang agak susah. Mungkin semua mobil yang udah usia mungkin sama kali seperti itu kali. Ya kalau dari saya saran-sarannya kalau beli jangan hanya sekedar lihat, kalau mau pakai ya jangan lihat harga murahnya. Tapi istilahnya harus lihat detailnya, memang oh ini kita beli bisa langsung pakai, bukan langsung dandan gitu kan, bahasanya seperti itu. Kalau yang mau dicek ya seperti yang Om Poik tadi bilang, bahwa kalau estimasi kita untuk beli mobil itu pertama pasti body kalau saat sekarang. Karena kalau body itu susah ketakernya ya Om ya. Kalau perbaikannya Om ya. Kalau mesin udah ketaker ya Om ya. Turun mesin udah ada labelnya gitu kan. Misalnya sekian gitu. Tapi kalau body lumayan. Jadi kelengkapan bodinya dari memang
Karimun standarnya kayak apa sih, terus interiornya gitu kan, interiornya masih nyaman nggak gitu, karena perbaikan interior dan body itu, interior misalnya segala macam dashboard, terus backlighting dan sebagainya itu enak nggak, masih enak dipandang nggak gitu kan, terus masih lengkap nggak kelengkapannya gitu. Jangan lupa ya cek ban serep Om. Oh ya. Kadang-kadang suka lupa tuh begitu beli ban serepnya nggak ada ya. Itu udah hal yang Umum lah ya. sangat umum gitu kan gitu. Yang lain-lainnya standar, ngecek kaki-kaki itu udah biasa ya, istilahnya bisa dicek langsung gitu. Yang enggak ya paling juga kayak tadi yang EPS ya, setir boleh dicek itu, terus kelistrikan sih. Kelistrikannya karena itu nyambung semuanya kan ya. Itu aja sih. Kalau yang lain-lainnya ya itu tadi saya bilang ada harga ada rupa. Iya benar. Ya kan, ada harga ada rupa. Karimun rata-rata kalau yang masih standaran ya Om, itu udah ada rate-nya. Berapa tuh Om? Kalau Yang Om Karimun tahu? kotak minimal ya, kalau yang tahun 2000, tahun 2000 aja lah ya, yang ngomong tahun 2000 itu kalau yang siap pakai tuh standarannya tuh 50 jutaan Om. 50 jutaan. Siap pakai. Nih, siap pakai. Ini yang standar ya Om ya? Iya. Enggak, jangan yang udah ada Modif segala macam, gitu kan, enggak standar. Semua istilahnya bawaan standar pabrik lah gitu kan. Itu sekitar itu. Kalau 2000 ke atas, 2003, selisihnya nggak beda-beda jauh sih. Kalau sampai di 2005 biasanya standarannya itu sekitar 60. 60. Ya, itu juga yang siap pakai gitu. Kalau yang wagon? Wagon sekarang lagi lumayan ya. Senyum aja. Yang Wagon punya itu pada senyum nih. Iya, wagon ini saat ini lagi lumayan sih, lumayan dalam artian yang tadinya udah harganya udah jatuh banget. Istilahnya kita beli itu bisa harganya hampir sama-sama Cargo Om. Betul. Iya. Berapa tuh? Saya tuh kemarin pas pandemi itu Om, saya beli wagon ya. Saya beli wagon itu di harga 56. Itu waktu pandemi Om. Tapi sekarang nyari harga 65 aja setengah mati Om. Ada harga 65, tapi ya itu bentuknya nggak karu-karuan. Itu. Kecuali biasanya terus pajaknya biasanya rata-rata mati lama. Kenapa gitu Om? Lagi naik tuh kenapa? Apa karena lagi banyak yang cari atau nggak gimana? tahu Om. Mungkin saat ini Irit. iya, saat ini mungkin karena kan satu kenaikan harga BBM ya. Itu, tapi sebenarnya kalau biasanya sih yang dengar-dengar sih antara kompetitor gitu, kalau dibanding-bandingkan ya, kayak lagunya itu tuh biasanya sih Wagon R sih masih lumayan lah, untuk suspensinya juga lumayan. Terus untuk yang standaran ya Om ya, untuk kelegaannya di dalamnya juga masih lumayan gitu. Makanya itu irit ya Om ya? Iritnya jangan ditanya lah, apalagi kalau pakai pelek standar. Irit banget Om. Oh ya, ngomong-ngomongin irit, emang pada berapa sih konsumsi BBM-nya rata-rata? Kalau kondisi standar ya, bisa di standar 118 kayaknya deh. 118. Wagon R. Kalau untuk standar ya. Kotak? Kalau kotak boleh yang Kira-kira aja. Kotak ya 1:10 apa 1:12 lah ya paling. Jadi cocok ya teman-teman kalau misalkan Bisa lebih. bisa lebih ya, Makan juga sih, tergantung kaki ya. Kaki juga gitu kan. Oke deh, terima kasih banyak Om-Om semua. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen 2, kita bakal bahas soal komunitas Karimun Klub Indonesia ini. Oke, ikutin terus video sampai habis ya teman-teman. Ya teman-teman, kalau tadi kita udah ngomongin soal owner experience dari Karimun Kotak, Karimun Wagon R. Sekarang kita mau bahas soal komunitasnya nih, Karimun Klub Indonesia. Oke, pertanyaan pertama dulu, latar belakang berdirinya Karimun Klub Indonesia ini gimana sih Om? Karimun Klub Indonesia itu berdiri pada tanggal 21 April oke, tahun 2021, bener kan? Ya, kalau salah mau dikoreksi ya. 2021, baru dong berarti. 2001. Iya. Yang bilang siapa? Lu. Salah. Kan tadi saya bilang suruh koreksi. Jangan marah. 21 April 2001. 21 April 2001. Ya, Oke. udah 21 tahun kalau nggak salah ya. Didirikannya Karimun Club ini karena waktu itu animo pembeli Karimun Club itu lumayan, Karimun Wagon ya, itu lumayan banyak. Makanya dari PT Indomobil akhirnya membentuk sebuah klub komunitas ini, dan alhamdulillah sampai sekarang.
Itu Om. Berarti sekarang udah 21 tahun, total membernya sekarang berapa Om? Total membernya yang tercatat di buku hariannya sih kurang lebih sekitar 8.000 sekian. 8.000. Plus gitu kan. Banyak banget Om. Ada di seluruh Indonesia dan ada juga di luar negeri Om. Oh iya, luar negeri mana tuh Om? Member luar negeri itu ada di Perancis, Oke. ada di Jerman, ada di Jepang, dan kalau nggak salah ada di Taiwan kalau atau Thailand ya. Nah, Taiwan apa Thailand? ya, ada juga Banyak di juga Belanda ya, ya, ada di Belanda, ada Belanda satu. Jadi mereka sama kayak kita yang ada di Indonesia, belakangnya ada tulisan Karimun Club Indonesia. Club gitu, tapi nggak tulisan Indonesia. Oh, Karimun Karena Club tapi aja. logo Karimun Club itu sendiri kan udah mendunia. Oke. Ya kan? Mendunia ya, bukan cuma nasional gitu kan. Sorry Om, itu yang di luar negeri tuh maksudnya satu orang atau ada chapter emang Satu luar orang negeri? satu orang. Oh, Jadi satu orang, mereka satu itu orang. mereka antusias gitu ya. Ternyata ada Pengguna Karimunnya banyak. pengguna Karimun di Indonesia ini ternyata banyak, akhirnya mereka tertarik dan mereka ikut regis juga. Oh, Registrasi gitu. Itu daftar juga resmi. Jadi mereka dikirimin baju sama kalau misalnya pas lagi ada acara ulang tahun atau apa, mereka juga suka ngucapin juga sama gitu. Karena Ya. belanja spare part juga sih ya. Iya, pernah belanja serpa juga sama itu. Iya. Istilahnya Kalau total chapternya sekarang berapa Om? untuk kalau di Karimun Club itu bahasanya bukan chapter Om, Oke. tapi Pengda. Pengda. Ya, Pengda Oke. itu pengurus daerah. Oke. Itu ada 54 Om. 54. 54 Pengda yang ada di Paling jauh Indonesia. Paling jauh di Kalimantan. Kalimantan. Ya. Bangka Belitung mah deket, Babel deket. 50 kota? Deket itu. Kalimantan lah, Kalimantan, Banjarmasin ya kan. Oke. Gitu. Itu paling jauh. Sekarang mungkin lagi membina di daerah Manado dan mana namanya? Bukan, Jayapura. Jayapura. Wih. Karena kemarin banyak banget teman-teman dari Jayapura, Hmm. terus dari kalau Makassar juga paling jauh ya. Makassar tuh udah ada, Lombok juga udah ada. Yang jauh-jauh ya, ada yang di luar kota, Makassar, Lombok. Terus kalau misalkan teman-teman yang mau join, baru punya Karimun mungkin, pengen join caranya gimana tuh Om? Biasanya mereka kontaknya di Facebook ya Om. Oke, ya. apa Kan nama Facebooknya? Facebook kita punya Facebook namanya Facebook Karimun Club Indonesia. Karimun Club Indonesia. Nanti Karimun ada Club di sini Indonesia, teman-teman. ya. Karimun Club Indonesia. Oke. Tanya aja Om gimana caranya sih mau daftar atau mau gabung gitu kan? Nanti paling semua akan disambut tuh. Dari Karena daerah mana dia? Dari daerah mana? daerah mana? Biasanya langsung ditanya tinggal di mana, daerah mana gitu kan. Kalau cewek cepet tuh, kalau cewek cepet Kalau dong. cewek cepat. Komentar banyak lagi. Eh, itu aja sih Om. Mudah banget kok. Dan persyaratannya juga tidak sulit-sulit. Persyaratannya yang jelas pasti punya mobil unit Karimun, Ya, kan? Punya SIM. Karena SIM itu udah wajib hukumnya Om. Kalau mau masuk komunitas nggak punya SIM pasti ditolak Om. Kalau biaya regis atau Biaya bulanan gitu ada regresnya nggak Om? Ada. Berapa tuh, Om? Karena itu tergantung setiap pengdanya Om. Tergantung, ya, Kalau pengda. misalnya di pusat sendiri standarnya sih kalau nggak salah untuk saat ini masih di 250.000 Om. 250.000 tuh sudah dapat kemeja, dapat stiker ID sama sama KTA-nya. Gitu. Itu udah ini, dan sama ini Om, saudara satu Indonesia dan luar Wah, negeri. iya, Itu yang paling gede Om. Dengan 250 kita mempunyai 8.000 saudara Om. Benar. Ya. Biasanya paling sering ngapain sih Om kegiatan teman-teman Karimun Club Indonesia nih? Standar sih ada bahasanya ngemper Om. Ngemper tuh kopdar berarti ya? Belum, ngemper belum. itu di bawahnya kopdar. Ngemper itu kumpul-kumpul misalnya nih kita para pengangguran nih berlima gitu kan. Oke yuk kita ngemper yuk di warung kopi A gitu kan. Ya. Ngemper. Tapi biasanya di dalam ngemper itu banyak ada gibah, ada Ngomongin bahasan-bahasan yang member yang nggak datang gitu ya? ya, terus mungkin kita juga biasa menyambut teman-teman atau tamu-tamu yang teman-teman kita dari luar kota. Itu udah kebiasaan banget, namanya kita sih biasanya sih kalau orang bilang mortal ya. Apa tuh Marta? Ya, jadi kalau ada yang datang misalnya dari luar, kalau misalnya Om numpang lewat ya Om, saya ada di Jakarta Selatan misalnya gitu kan. Nyambut Misalnya, ya. Oke Om, posisi di mana? Udah dicegat, ya kan? Dari misalnya Korwil Jakarta Selatan kita cegat tuh, udah diajak ngumpul gitu kan. Biasanya kayak gitu yang nggak nyampe tujuan Om. Kalau di Karimun kalau ngikutin mah tujuannya kemana, nyampenya bisa seminggu gitu baru nyampe gitu.
Ya itu tergantung juga sih ininya, tergantung dari para membernya juga. Oke Om, terakhir next projectnya kira-kira mau ada acara apa nih Om, agenda apa? Oke. Touring apa jambore apa gitu? Mungkin kalau nanti yang untuk di tahun depannya di tahun 2023 kita mungkin mengadakan Jamnas dan Munas. Oke deh. Gitu. Oke Om, terakhir mungkin ada sosmednya yang mau dipromoin, sosmed Karimun, IG. Oke, sosmednya untuk IG-nya tetap Karimun Club Indonesia. Oke. Ya kan, kalau untuk Facebooknya juga sama Karimun Club Indonesia. Jangan lupa kalau mau daftar-daftar atau apa, tinggal kontak Facebook Karimun Club Indonesia, insya Allah pasti langsung disambut. Oke. Disambut maksudnya. Kalau mau beli spare part nih, spare part Mau Karimun. beli spare part ya kan, Di aksesoris Om sih Salim. Om. Kalau iya, Om Salim aksesoris, itu ya. jatuhnya aksesoris karena untuk yang hobi Om ya, Ya. untuk yang hobi klasik-klasik, untuk yang hobi JDM, JDM-an. ya JDM-an bisa ke Om Salim ya. Berapa Om? Kalau untuk beli spare part, saya untuk aksesoris saja, kemudian spare part juga ada untuk Karimun Kotak. Di IG-nya dulu warung Karimun itu di-hack sama orang, terus saya ganti nama jadi Garasi Karimun. Nah, itu dia, Garasi Karimun. Iya. Oh, iya. Nanti kalau misalnya ada yang follow warung Karimun di itu aja, di blokir aja langsung. Di report. Ya, di report aja gitu kan. Kemarin jadi sempat ada yang ketipu juga dengan harga yang murah, dengan iya. Karimun sudah modifikasi, harganya 15 juta sampai 10 juta. Nah, gitu. itu udah. Hati-hati guys ya. Ya, terima kasih. Oke deh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih. Nah, oke teman-teman jangan lupa tonton terus video dari kami Great Auto News. Jangan lupa like, comment, subscribe, di-share juga ke teman-teman kalian biar makin banyak lagi. Akhir kata gue Nova Safli pamit, teman-teman Karimun Club Indonesia juga pamit. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah. Karimun Club Indonesia. Small car, big fun, big car.